hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Jadi mengingkari terjadinya hari kiamat, ya, atau mengingkari kebenaran akan terjadinya hari kiamat itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, jatuhnya kafir. Ya, ini kan sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 itu, seseorang itu bisa keluar ya dari Islam. Ya, termasuk meragukan kebenarannya. Ya, jadi mohon maaf ketika dikatakan bahwa hari kiamat atau hari akhir, ya, atau disebut di dalam Al-Quran itu banyak sekali, yaumiddin, yaumil hisab, yaumil qiyamah, ya, yaumil akhir. Itu kalau diragukan keberadaannya atau kemudian pernah dikatakan sebagai ramalan masa depan misalnya, saya berani mengatakan orang yang mengatakan seperti itu dia sebenarnya sudah keluar dia dari Islam. Karena dia meragukan, bahkan mungkin menentang, ya, menolak adanya hari kiamat. Ini tanda-tanda tentang hari kiamat ini banyak tersebar di dalam hadis-hadis sahih, ya, meskipun tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Nah, kalau kita bicara tentang hari-hari tanda-tanda terjadinya hari kiamat, ini ada yang disebut dengan alamatus sugro dan alamatul kubro. Kalau alamatus sugro itu tanda-tanda kecil, ya, sudah banyak. Kalau tanda-tanda kecilnya ini sudah banyak. Ya, seperti misalnya di sini disebutkan banyaknya manusia yang dikatakan berpakaian tapi telanjang misalnya. Nah, ini artinya adalah orang-orang terutama kaum wanita yang tidak menutup auratnya dengan semestinya. Ya, itu disebut sebagai wanita-wanita yang berpakaian, ya, tapi pada dasarnya dia telanjang. Ya, karena dia masih memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang sebenarnya diharamkan dalam syariat Islam. Ya, kemudian semakin sedikitnya jumlah orang beriman. Ya, kemudian artinya semakin terbukanya, ya, perzinahan dan semakin mudahnya orang mendapatkan minuman yang memabukkan. Ya, kemudian semakin banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini ada di dalam beberapa hadis. Kemudian perhiasan masjid yang berlebihan, artinya semakin banyaknya masjid yang bersaing di dalam kemegahannya, kemewahannya, ya, tetapi masjidnya sepi. Artinya dia mungkin hanya ramai di saat-saat sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi pada sholat-sholat wajib 5 waktu masjidnya sepi. Ya, dan ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman para khulafaur rasyidin, ya. Maka kalau kita melihat beberapa tanda tadi kan ini sudah terjadi. Nah, ini alamatus sugro, ya, tanda-tanda kecil. Sudah terjadi di hari ini, ya, yang banyak kita lihat. Ya, kemudian penyalahgunaan jabatan, ya, ini juga bisa kita lihat, ya, betapa orang itu tidak menganggap jabatan itu sebagai amanah. Ya, padahal jabatan itu luar biasa nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah, Pak. Ya, jadi kalau sahabat Nabi itu kalau menerima jabatan tidak bersyukur mereka, tapi itu menganggap sebagai suatu musibah. Ya, yang mereka nyatakan itu adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan bersyukur kemudian mengadakan tasyakuran gitu, ya. Jadi itu yang terjadi hari ini kan sudah berbalik sekali pandangan orang tentang jabatan ini. Ya, bahkan orang berebut sekarang jabatan itu, padahal jabatan itu nanti kalau itu tidak dianggap sebagai suatu amanah, ya, tidak digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru akan menghinakan orangnya, ya, justru akan menghinakan orang-orang yang memiliki jabatan tersebut. Ya, karena dengan jabatan itu justru dia memperkaya dirinya, dia memperkaya keluarganya, ya, dan seterusnya, itu justru akan menjadi musibah nanti. Ya.
Yang begini tidak terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa para sahabat. Ya, kemudian perpecahan umat Islam dan negeri-negeri Islam akibat fitnah oleh musuh-musuh Islam. Ini juga sudah bisa kita lihat. Ya, umat Islam hari ini terpecah-pecah. Ya, negeri-negeri Islam artinya negeri-negeri yang dihuni oleh kaum muslimin itu terpecah-pecah. Ya, menjadi puluhan bahkan mungkin ratusan negara. Ya, padahal dulu itu satu, ya, di dalam lembaga pemersatu umat Islam. Ya, yang di mana perpecahan ini terjadinya adalah akibat dari makar musuh-musuh Islam, ya, makar kaum kafir. Kemudian kehancuran peradaban Islam, ya, ini juga bisa kita lihat, Pak. Yang hari ini kita hidup di dalamnya, ya, hari ini kita hidup di zaman sekarang ini adalah bukan peradaban Islam. Ya, ini adalah peradaban yang justru dirancang oleh musuh-musuh Islam. Ya, ini peradaban yang dirancang oleh Yahudi sebenarnya. Ya, peradaban itu kondisi kehidupan suatu masyarakat. Ya. Nah, peradaban Islam tidak seperti ini. Ya, peradaban Islam itu isinya orang-orang bertakwa, Pak. Ya, kalau kehidupan itu diatur oleh syariat Islam, mayoritas isinya itu orang-orang bertakwa. Ya, wanitanya akan menutup aurat. Ya, masjid-masjid penuh setiap sholat 5 waktu. Ya, orang penghafal Quran itu banyak sekali, mudah ditemukan. Ya, kemudian orang itu terbiasa untuk melakukan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian orang itu terbiasa juga untuk mencari ilmu-ilmu agama, bukan ilmu-ilmu dunia. Ya, jadi peradaban Islam itu seperti itu. Yang mungkin ini terlalu sedikit yang bisa saya gambarkan, ya. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah, apa yang terjadi pada masa-masa para sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, ya, itu adalah peradaban yang sangat agung, ya, peradaban yang sangat-sangat memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Ya, maka Nabi kan mengatakan bahwa mereka adalah khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, maksudnya generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah sahabat, yaitu generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ya, itu disebut oleh baginda Nabi sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik peradaban manusia. Ya. Kemudian nah, salah satu tanda yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat yang hari ini belum kita lihat, Pak, adalah akan kembalinya kejayaan umat Islam, ya, dan berkuasanya kaum muslimin di kemudian hari. Ya, jadi ini juga hadis-hadis sahih yang menyampaikan ini. Ya, sehingga nanti kaum muslimin itu akan menguasai hampir seluruh dunia ini kembali. Ya, jadi itu digambarkan di dalam surat An-Nur ayat 55. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya, Allah telah berjanji bahwa Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan berkuasa kembali. Ya, maksudnya berkuasa sebagaimana dulu, ya, kama stakhlafal ladziina min qablihim. Jadi sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Ya, berkuasanya baginda Nabi, berkuasanya para sahabat. Ya, ini akan terjadi, ya, sehingga kaum muslimin menguasai termasuk pusat kekuasaan Katolik Nasrani di Roma. Di Roma itu nanti akan dikuasai umat Islam, Pak. Ya, sehingga kemudian Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Ya, ini hadisnya sahih ini. Jadi pada saat terjadi perang Khandaq, jadi ini saya bercerita tentang hadis bagaimana nanti umat Islam itu akan menguasai Roma, ya. Sekali lagi ini hadisnya sahih. Jadi ketika terjadi perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi
umat Islam belum apa-apa itu Pak. Umat Islam itu negaranya baru sebatas Madinah. Ya. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kan baginda Nabi belum melakukan dakwah sampai keluar ya, belum mengirimkan surat ke negara-negara lain. Ya, jadi pada saat terjadi perang Khandaq, ketika para sahabat termasuk baginda Nabi itu menyiapkan parit ya, Khandaq itu artinya parit. Jadi pertahanan yang digunakan oleh baginda Nabi dalam perang Khandaq itu adalah parit yang mengadopsi pertahanan yang dimiliki oleh Persia. Jadi sistem pertahanan Khandaq atau sistem pertahanan parit itu asalnya milik negara Persia itu, tapi diadopsi, diterapkan oleh baginda Nabi dan para sahabat atas masukan dari salah seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi yang memang berasal dari Persia. Ya, nah pada saat mempersiapkan parit itu, salah seorang sahabat ini bertanya, mungkin nanyanya iseng atau bagaimana ya. Dia bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan? Al-Konstantiniyah au Rumiyah?" Ya Rasulullah, kota mana nanti yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Ya, Al-Konstantiniyah. Ya, Konstantiniyah itu Konstantinopel atau kalau hari ini kita kenal dengan nama Istanbul, Pak. Ya, kota di Turki, salah satu kota di Turki. Ya, terkenal kota ini kan menjadi banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Al-Konstantiniyah au Rumiyah. Ya, Konstantinopel atau Rum. Rumiyah itu Roma maksudnya. Jadi gambarannya begini. Romawi itu pada saat itu adalah sebuah negara yang sangat-sangat besar. Sehingga dengan saking besarnya itu dibagi menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur itu ibu kotanya Konstantinopel atau Istanbul ya, yang berpusat di Turki, yang hari ini ada sebagai salah satu kota di Turki. Sementara Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma, ya, yang kita kenal sekarang adalah sebagai ibu kota Italia, yang pusat kepausan, ya, yang di situ ada Vatikan yang merupakan memang pusat kekuasaan paus, ya, pemimpin dari kaum Nasrani. Itu sudah ada sejak lama memang, ya. Kemudian mendapat pertanyaan seperti ini, ya, kota mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu nanti, ya, yang akan kita bebaskan terlebih dahulu, Roma atau Konstantinopel? Baginda Nabi mengatakan, Madinatul Hirokla tuftahu awalan. Jadi Madinatul Hirokla itu adalah maksudnya kotanya Heraklius. Jadi Heraklius itu waktu itu adalah pemimpin Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Ya, Madinatul Hirokla tuftahu awalan. Ya, jadi kotanya Heraklius yang nanti akan kita taklukkan terlebih dahulu. Jadi bayangkan, Pak, baginda Nabi itu visinya, ya. Waktu itu negara Islam yang didirikan oleh baginda Nabi itu belum dilihat oleh Romawi dan Persia, dua negara besar, ya, pada saat itu. Ya. Tapi Nabi sudah menyatakan bahwa nanti kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Ya. Lalu sejak saat itu sejak wafatnya baginda Nabi, ya, kemudian sejak berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi pengganti Khulafaur Rasyidin ini berlomba-lomba, mereka ingin mewujudkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini. Ya. Jadi baginda Nabi mengatakan Madinatul Hirokla tuftahu awalan wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jais dalikal jais. Ya, artinya sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya. Lalu kemudian generasi setelah wafatnya Nabi itu terus berlomba-lomba untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, karena mereka ingin dianggap atau dikatakan sebagai sebaik-baik pemimpin. Ya. Dan ini
baru terwujud setelah 825 tahun kemudian, Pak. Ya, jadi kalau baginda Nabi mengatakan sesuatu itu pasti terjadi, pasti terwujud. Ya, baginda Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang sesuatu yang angan-angan saja, itu tidak mungkin. Ya, kalau baginda Nabi sudah mengatakan sesuatu itu sudah vonis, itu pasti akan terjadi. Ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun, dan benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, dia adalah nikmal amiru, sebaik-baiknya pemimpin. Karena apa? Beliau itu, ya, Muhammad Al-Fatih ini yang pertama usianya masih 21 tahun, ya, tapi beliau sudah hafal, bukan hanya hafal Quran. Sekali lagi kalau hafal Quran itu standar, ya, artinya banyak orang yang bisa. Tapi beliau juga hafal ribuan hadis, ya, dan dia menguasai 7 bahasa, Pak. Ini kalau kita baca mengenai biografi Muhammad Al-Fatih, ya. Memang belum ada sekarang pemimpin yang pemimpin Islam, ya, apalagi pemimpin-pemimpin kafir, ya, yang mampu menandingi kehebatan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ini terwujud 825 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1453. Ya, jadi kotanya Heraklius itu ditaklukkan oleh umat Islam, ya, itu pada tahun 1453. Nah, di sini kita melihat, Pak, bahasa yang digunakan oleh baginda Nabi adalah Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Artinya kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Awalan itu terlebih dahulu. Artinya apa? Roma ini nanti juga akan ditaklukkan. Ya, karena ada kata-kata awalan, ini duluan nanti yang akan kita taklukkan. Nanti setelah itu baru Roma, gitu. Ya. Jadi Roma itu nanti akan ditaklukkan juga oleh umat Islam berdasarkan hadis ini.